Pada pendaftaran P3K Guru di tahun 2023 ini nanti akan ada 3 jalur pendaftaran P3K Guru. Dan nanti teman-teman bisa untuk memilih kira-kira ingin mengambil dari jalur apa, kemudian kita perlu mempersiapkan apa. Dan nantinya ketika pendaftaran sudah dibuka akan kembali terdeteksi ketika kita login atau membuat akun SSCASN 2023, apakah kita itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum. Selanjutnya yang membedakan untuk seleksi di tahun ini dengan tahun sebelumnya inilah untuk formasi seluruhnya ini berada pada Dinas Pendidikan. Dan nantinya untuk pendistribusian formasi yang ada di Dinas Pendidikan ini bisa akan diberikan kepada guru yang memiliki sekolah induk maupun juga untuk individu baru yang tidak memiliki sekolah induk. Nah, kira-kira bagaimanakah 3 jalur pendaftaran P3K Guru 2023 dan untuk peluang lulusnya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk pendaftaran P3K Guru di tahun 2023 ini adalah ada 3 jalur, yaitu di sini kita membuat sebuah pembahasan yaitu dari jalurnya, kemudian dari tiap-tiap jalur pendaftaran tentunya nanti akan ada syarat-syarat pendaftaran yang harus dipenuhi ya. Supaya nanti kita bisa melakukan pendaftaran dari masing-masing jalur ini harus ada persyaratan yang harus kita penuhi teman-teman. Nah, untuk jalur pendaftaran P3K Guru 2023 yang pertama ini adalah dari jalur honorer. Nah, dari jalur guru honorer ini adalah untuk syarat pendaftaran supaya nanti kita bisa mendaftar P3K Guru di tahun 2023. Ini adalah kita harus terdaftar di Dapodik ya teman-teman. Jadi untuk yang jalur honorer, jalur pertama ini adalah teman-teman harus terdaftar di Dapodik, baik itu Dapodik di sekolah negeri maupun juga Dapodik di sekolah swasta. Ini nanti teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Nah, kemudian untuk jalur yang kedua ini adalah teman-teman jalur XTHK 2. Nah, jalur XTHK 2 untuk syarat supaya nanti kita diakui sebagai tenaga honorer kategori 2, ya nanti kita akan mendapatkan urutan penempatan yang kedua setelah teman-teman guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Ini supaya kita diakui sebagai XTHK 2, ini syaratnya adalah kita namanya harus masih terdaftar dalam database BKN ya sebagai THK 2. Kemudian untuk syarat yang ketiga, ini adalah untuk jalur yang ketiga, itu adalah dari jalur umum. Tentunya yang ketiga, jalur umum ini merupakan kabar gembira bagi teman-teman yang termasuk dalam kategori tidak terdaftar sebagai honorer di Dapodik maupun juga tidak terdaftar sebagai XTHK 2 dalam database BKN. Atau dari teman-teman fresh graduate ini bisa mengambil dari jalur umum ini teman-teman. Kemudian untuk yang dari jalur umum, kira-kira syarat utama supaya nanti kita bisa melakukan pendaftaran P3K Guru 2023 apa? Nah, syarat utama dari teman-teman yang jalur umum atau mungkin juga fresh graduate, syaratnya ini adalah kita itu harus memiliki sertifikat pendidik. Nah, kita harus memiliki sertifikat pendidik yang linear nantinya dengan formasi yang dibuka pada Pemda di mana tempat kita nanti akan melakukan pelamaran. Nah, kemudian di sini dikarenakan untuk pendaftarannya itulah P3K Guru sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, bahwa yang disebut guru yang berhak untuk menduduki jabatan guru itu adalah individu yang memiliki ijazah S1 ya. Jadi syarat utama lagi bagi teman-teman baik itu dari jalur honorer, jalur XTHK 2 maupun juga jalur umum, supaya nanti kita bisa melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2023 ini kita juga harus sudah memiliki ijazah S1 teman-teman. Nah, kita harus punya ijazah S1 tentunya supaya nanti kita bisa melakukan pendaftaran. Nah, kemudian dari ketiga jalur ini nanti ketika pendaftaran dibuka, maka di sini nanti akan mengikuti alur pendaftaran di 2023 seperti ini, yaitu dari guru honorer baik itu guru sekolah negeri maupun juga guru sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik. Maka di sini nanti sama halnya dengan teman-teman individu baru yang memiliki sertifikat pendidik dan sama halnya dengan teman-teman guru K2 yang terdaftar dalam database BKN. Ini nanti kita bersama-sama ketika pendaftaran dibuka, insya Allah nanti sekitar bulan September, kita nanti seluruhnya itu membuat akun SSCASN
Kalau misalkan teman-teman yang sudah punya akun SSCASN, maka nanti kita tinggal login saja. Kalau misalkan teman-teman belum punya akun SSCASN, nantinya kita membuat akun SSCASN. Nah, selanjutnya di sini nanti ketika kita login ke akun SSCASN ataupun juga membuat akun, maka di sana nanti kita akan langsung terintegrasikan ya dengan database Kemdikbud. Kemudian nanti akan ada penentuan prioritas apakah kita P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum. Nah, tentunya dari perkriteria tersebut nanti akan dikualifikasi ijazah ini akan disinkronkan dan atau sertifikasi ya, jenis sertifikasi serdiknya apa dengan formasi mata pelajaran yang dibuka pada Pemda kita. Nah, kemudian untuk yang di Dapodik ini adalah nanti akan diambil dari status prioritas, nanti tetap akan melekat, kemudian dari referensi NPSN, kemudian parameter naik turun prioritas nanti tetap akan diperhitungkan. Ini adalah untuk teman-teman yang sudah terdaftar di Dapodik ya. Dan selanjutnya di sini nanti akan kembali terdeteksi apakah kita itu sebagai P1, P2, P3 ataupun juga P4 ketika kita login atau membuat akun di sscsnbkn.go.id. Ini adalah untuk merupakan mekanisme seleksi P3K guru di tahun 2023, yang mana di sini ada persamaan dan juga ada perbedaan dengan seleksi di tahun 2022 kemarin. Nah, salah satu persamaannya itu adalah pemberlakuan secara eksklusif untuk teman-teman yang PG 2021 ya. Nah, di sini ada dua mekanisme, yaitu mekanisme pertama adalah mekanisme penempatan, yang kedua adalah mekanisme seleksi dengan menggunakan CAT. Nah, di sini untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade, ini adalah sama dengan tahun kemarin, yaitu di sini nanti langsung mekanisme penempatan. Artinya langsung ditempatkan ketika sudah dibuka formasi di Pemdanya. Tentunya formasi yang dibuka itu harus linear dengan ijazah dan atau serdik yang kita miliki, teman-teman. Ini adalah nanti syarat utama P1 bisa langsung ditempatkan ya. Jadi P1 nanti nggak tes lagi, langsung ditempatkan. Ini adalah untuk urutan penempatannya. Nah, urutan penempatan yang pertama adalah dari teman-teman yang sudah lulus passing grade. Nah, selanjutnya setelah ini adalah untuk mekanisme penempatan yang urutan lah dari PG 2001, kemudian dari teman-teman THK 2 yang mendaftar dari jalur ini yang syaratnya harus terdaftar dalam database BKN. Kemudian setelah masih ada sisa formasi, maka nanti diberikan kepada guru honorer. Guru honorer tentunya di sini akan ada pengkategorian lagi, yaitu guru honorer dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun ya, sebelum bulan Juni 2020. Dan kemudian di sini nanti jika masih ada sisa dari penempatan honorer yang masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun, maka di sini nanti akan diberikan untuk pelamar umum. Pelamar umum, jalur umum inilah dari bukan hanya jalur umum dari yang punya sertifikat saja ya, tapi juga guru honor sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun ini nanti akan masuk ke jalur umum ya. Nah, ini jadi non ASN. Termasuk juga teman-teman guru honor sekolah swasta ini masuk dari jalur umum ini. Inilah merupakan untuk 3 jalur pendaftaran P3K Guru 2023 berikut dengan syarat mutlak yang harus dipenuhi supaya nanti bisa melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.